Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Serak pula ya kan. Bagi yang berlibur, saya mengucapkan selamat berlibur, selamat menikmati liburannya. Bagi yang tidak berlibur, saya yakin Bapak Ibu nggak berlibur karena merindukan ibadah hari Minggu Life House. Haleluya, puji nama Tuhan. Lama tidak basuh ya, udah lama ketemu. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul kedewasaan. Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya menyampaikan tema ini. Takutnya ternyata ada orang yang kenal saya dan mengecap saya nggak dewasa. Jadi ini beban sebenarnya. Tapi saya berjuang untuk menyampaikan sesuatu yang secara khusus memang saya hidupi. Dan memang pada prinsipnya sebagai seorang hamba Tuhan, dia bukan hanya jago mengurai kebenaran, tapi juga menjadi teladan. Keren. Ya kan? Ya kan? Jadi hamba Tuhan harus memiliki kebenaran dan punya teladan. We are called, ya kita dipanggil bukan hanya menjadi theology lovers, tapi Jesus lovers. Jadi kita dipanggil bukan hanya menjadi pecinta teologi, tapi pecinta Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Tapi kita harus mengupayakan apa yang kita pahami, apa yang kita kuasai, itu kita hidupi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Itulah kedewasaan. Menjadi dewasa itu adalah pilihan dan proses yang panjang. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dan bukan hanya sekedar pilihan, tapi itu sebuah proses yang panjang. Kita harus memilih untuk mengenakan karakter Kristus, it is the cost. Itulah harganya. Sehingga pada akhirnya kita berkesimpulan menjadi pengikut Yesus atau menjadi Kristen bukan sesuatu yang mudah. Tetapi tidak ada pilihan yang lebih baik selain ketika kita percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena ketika kita percaya Yesus, berkat yang terindah, berkat yang terbesar itu yang harus kita pandang, yang kita kejar adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita menjadi serupa dengan dia. Yang setuju katakan amin. Jadi Roma 8 ayat 28 itu ayat yang sangat familiar. Ayat yang pada umumnya orang Kristen tahu lah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Ya kan, it sounds great gitu loh. Itu kedengarannya indah banget kata-katanya. Tetapi jangan kita menyalahpahami pernyataan itu. Keindahan itu sesuatu yang dipandang keliru oleh kebanyakan orang Kristen. Keindahan itu adalah keindahan yang utama dan terutama bagi setiap kita. Dan itu kita dapat ketahui dari ayat 29. Di mana kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Kebaikan ini yang ditawarkan bagi setiap kita. Dan kebaikan inilah yang menjadi kebanggaan, kebahagiaan atau berkat terbesar bagi setiap kita. Orang-orang percaya. Jadi bukan dari tidak punya rumah menjadi punya rumah. Bukan kebaikan itu yang ditawarkan dalam konteks itu. Meskipun kalau nggak punya rumah, kita syukuri dan itu adalah berkat Tuhan. Tetapi jangan mendowngrade berkat Tuhan. Jangan mendowngrade kebaikan Tuhan. Karena kebaikan yang di situ adalah kebaikan yang terbesar yang tidak pernah kita pikirkan. Mau loh Tuhan ya membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia tidak hanya sekedar berhenti untuk menebus setiap kita dari dosa dan konsekuensinya. Tetapi dia membawa kita menjadi serupa dengan dia. Sekali lagi, itulah keindahan. Itulah kedewasaan. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus lalu menerima keselamatan atau kepastian masuk surga. Ini perlu untuk menjadi catatan bagi setiap kita. Masuk surga itu bonus. Itu bukan tujuan dari keselamatan. Tujuan dari keselamatan adalah supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, masuk surga itu bonus bukan tujuan. Tapi tujuan dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah serupa dengan Dia. Kedewasaan kita ya memiliki arah dan pola yang jelas, yaitu Kristus. Menghadirkan spirit kerajaan Allah di dunia yang telah dirusak oleh dosa adalah arti dari kekristenan. Dan kita bersyukur ya Allah bukan hanya sekedar memberikan kita kasih karunia yang pada akhirnya kita selamat oleh karena kasih karunia-Nya. Kita bersyukur keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena upaya atau perjuangan kita. Tapi karena kasih karunia-Nya. Karena kalau berdasarkan perbuatan baik, maka jelas syarat yang Alkitab berikan sempurna. Masalahnya ada nggak di antara kita yang sempurna? Boleh angkat tangan.
Biar kita baptis ulang. Tidak ada di antara kita ya yang sempurna hidupnya, perbuatannya, atau karakternya. Sehingga tidak bisa kita mendasarkan keselamatan setiap kita pada perbuatan kita. Tapi pada Dia yang baik. Pada Yesus yang baik. Jadi bukan pada perbuatan baik, tapi pada Yesus yang baik. Tetapi bukan berarti kita anti pada perbuatan baik. Perbuatan baik itu sesuatu yang menjadi kesukaan bagi setiap kita. Lebih lagi kita menjadi baik. Lebih lagi kita mengerjakan berbagai macam kebaikan atau kebijakan. Karena apa? Karena kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Jadi kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa gampang sekali orang Kristennya itu selamatnya hanya dengan percaya Yesus terus gak berbuat apa-apa selamat. Enak kali orang Kristen ini. Nah mereka tidak tahu teologi Kristen. Mereka hanya tahu menyerang kekristenan dan gak ada habis-habisnya. Ngomongin kita gak masuk akal imannya lah. Ya memang suka sekali mereka itu ya. Menyerang kita. Tahu lah yang saya masuk siapa ya. Tetangga kita yang satu itu. Ya kalau mereka menyerang kita suka-sukanya namanya dakwah. Kalau kita nyerang mereka namanya penistaan. Masuk penjara. Ya, tapi paling tidak kita jadilah orang Kristen yang cerdas. Amin. Jadi orang Kristen yang cerdas suka gemar membaca Alkitab sehingga kita tahu cerita-cerita Alkitab. Secara khusus cerita yang dirajut oleh Allah kita melalui Yesus Kristus. Itulah keindahan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita selama kita hidup. Tidak ada cerita yang lebih indah selain ketika kita mengenal ada seorang pribadi yang tidak harus mati dia. Ya untuk menyelamatkan setiap kita. Tapi dia memilih mati untuk menyelamatkan kita karena gak ada pilihan lain. Kalau dia tidak memilih itu mustahil untuk kita selamat. Tetapi mau dia oleh belas kasihannya datang ke dunia menanggung dosa setiap kita dengan jalan dia mengalami kematian. Tetapi cerita Injil gak berhenti pada peristiwa kematian Yesus. Dia bangkit. He is risen. Kalau dia tidak bangkit tidak ada gereja, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada kekristenan. Gereja ada, kehidupan kekal ada. Karena ada Yesus yang mati dan bangkit. So marilah kita bergumul berjuang untuk terus memperbaiki diri kita. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Carilah gereja-gereja yang membawa kita gemar. Untuk mendengarkan cerita tentang kebaikan Yesus, kebesarannya, kasihnya, kesetiaannya. Carilah gereja-gereja yang bukan hanya dekat dengan rumah, tetapi dekat dengan Alkitab. Amin. Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini bukan karena dekat dengan rumah, tapi dekat dengan Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ya, gereja-gereja yang menyuarakan kebenaran, gereja-gereja yang membuat orang terkagum dengan kasih Kristus, bukan tergagum sama pendetanya. Kalau begitu pada akhirnya kita jadi radikal mengikut pendeta. Sehingga kalaupun pendetanya salah, kita tetap benarkan karena apa? Udah radikal, udah idol. Udah kita idolakan banget gitu loh. Iya kan? Bahkan ada loh jemaat yang begitu, kalau bukan pendeta si A yang khotbah gak mau datang dia. Tapi di sini gak ada yang seperti itu, dewasa semua ini. Insya Allah. Iya kan? Ada loh, ya jemaat begitu, pendeta itu urapannya luar biasa. Ukuran dari pendeta itu diurapi itu apa sih? Hah? Yang dikit-dikit kalau berdua tumbang. Dikit-dikit berdua tumbang. Padahal gak jarang diantara yang tumbang itu karena didorong. Atau karena nafas pendetanya bau jengkol. Iya loh gak sedikit loh gitu loh. Akhirnya jadi salah-salah kan tolak ukur dari urapan itu apa? Pendeta yang diurapi itu adalah pendeta yang berkomitmen untuk tetap menjaga integritasnya. Di saat banyak sekali godaan. Menjadi kaya, kaya raya, seorang pendeta. Ya kan, kenapa dia mau jadi pendeta, jadi gembala? Mau jadi kaya. Merusak pelayanan dibikinnya. Bukan salah pendeta kaya. Iya kan, kalau itu dengan jalur yang tepat gak jadi masalah. Tapi hati-hati. Ya, kalau dia berbisnis gak jadi masalah, tapi hati-hati. Ya kan, kita mengupayakan keuntungan dengan mengabaikan kebenaran. Kita sedang menabur benih apa? Benih cinta uang yang adalah akar dari segala kejahatan. It's so terrible. Ya kan? Agak-agak bersinggung sedikit meskipun hanya itu yang saya tahu. Ya. Itu mengerikan, mengenaskan. Jadi kedewasaan kita memiliki arah dan pola yang jelas. Yaitu Kristus. Enggak kebayang bagi setiap kita kalau Kristus tidak datang ke dunia. Dan apa yang membuat kita bersyukur percaya Yesus? Karena dia bukan hanya memberikan jaminan keselamatan. Tetapi dia memberikan teladan kehidupan. Yang dalam segala hal Yesus itu sempurna. Sehingga dalam segala hal kita bisa mencontoh dia. Karena sempurna dia.
Kita punya banyak. Tentu kita punya banyak gitu loh. Orang-orang yang kita jadikan contoh atau teladan. Tetapi yang teladannya sempurna hanya ada satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan hati Allah. Karena kita semua adalah orang-orang gagal. Bersyukur pada akhirnya Yesus datang ke dunia. Sehingga dia menjadi pribadi yang dirancangkan oleh Bapa waktu menciptakan manusia. Beginilah manusia sebenarnya yang dirancangkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Bersyukur ada yang berhasil. Kalau enggak habis. Selesai kita. Gak ada yang namanya kehidupan kekal atau keselamatan. Ketidaktaatan adalah masalah utama ketika kita bicara tentang kejatuhan. Tapi penyebab ketidaktaatan adalah ketika meragukan firman. Ketika meragukan firman. Jadi the power of the gospel, kuasa kebenaran firman Tuhan atau kuasa Injil itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kita gak bisa meremehkannya. Kita menjadi orang-orang yang super atau mahal karena kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita punya kemegahan, kehebatan yang dipandang oleh dunia hebat. Bukan, tetapi ketika kita berhasil dan komitmen kita utuh untuk kebenaran firman Tuhan. Disitulah mahalnya kita. Makanya rajin-rajin kita baca Alkitab. Makin sering kita baca Alkitab, ya, makin pikiran kita, hidup kita, karakter kita diwarnai oleh firman Tuhan. Buku fisik dicoret-coret, makin kotor Alkitab kita, makin bersih hati dan pikiran kita. Makin bersih Alkitab kita, makin kotor hati dan pikiran kita. Jadi Alkitab kita bersih atau kotor? Ini kan hanya Allah yang tahu. Iya kan, jangan sampai untuk film drakor, dracin, berjam-jam waktu kita habiskan. Baca Alkitab 1 menit pun susah kali. Iya kan, sampai kita tahu cerita dracin, oh ini jangan-jangan dia CEO-nya ini, CEO dia ini. Pura-pura miskin dia, aduh matilah kita, selesailah kita ini, kita jatuhkan, kita hancurkan dia, ternyata dia CEO-nya mah gimana. Sampai tahu loh kita cerita-ceritanya, ya kan. Aduh, tapi baca Alkitab malas sekali. Iya kan? Mari kita buka, ya kan, hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan saja yang membuat kita bisa kuat dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Yang setuju katakan amin. Jadi kedewasaan kita memiliki arah dan pola yang jelas, yaitu Kristus menghadirkan spirit kerajaan Allah di dunia yang telah dirusak oleh dosa adalah arti dari kekristenan. Dan Yesus dalam masa inkarnasinya telah menunjukkan bahwa dia adalah kerajaan Allah itu. Dengan hadirnya dia, ia membuat kerajaan Allah semakin dekat dan nyata bagi setiap kita. Apa yang ada dalam kerajaannya? Sukacita, kebenaran, kekudusan. Itulah yang harusnya mewarnai setiap kita, anak-anak Tuhan. Yang ada dalam kerajaan Allah itu keindahan. Tidak ada ya sesuatu yang najis di sana. Nah, kita berjuang selama kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menghadirkan spirit kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Kedewasaan itu, ini yang pertama-tama, dimulai saat kita mulai mengenal Allah dan menjadikan dia sebagai pusat dan tujuan dari kehidupan kita. Terus belajar mengenal kasih, kesetiaan, rencana dan kehendaknya adalah kerinduan dan pengejaran kita melebihi dari apapun. Kalau kita ditanya keinginan terbesar kita apa? Izinkan saya mewakili setiap kita. We want nothing. We want nothing. Kita gak menginginkan apapun. We only want Jesus. Kita hanya menginginkan Yesus. Dan Yesus lebih dari segala-galanya bagi setiap kita. Lebih dari apapun dan siapapun. Namun yang menjadi pergumulan setiap kita, apakah ada itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani? Apakah benar we want nothing and we only want Jesus Christ? Apakah benar terlihat nyata dalam kehidupan kita bahwa hanya Yesus yang kita inginkan? Seruan Paulus Filipi 3 ayat 10 begitu indah kedengarannya. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi sama dalam penderitaannya. Begitu indah seruan Paulus, komitmen Paulus, filosofi atau prinsip hidup Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah apa bagi setiap kita?
Ini bukan hanya sekedar kita mencari filosofi yang benar sebagai orang Kristen. Ini adalah soal bagaimana kita menunjukkan filosofi itu benar lewat kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang masalah, poin utamanya itu bukan pada masalah apa yang kita hadapi, tapi bagaimana reaksi kita dalam menghadapi masalah itu. Tentu tidak ada yang sempurna, ada kegagalan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang merangkul setiap kita di tengah kegagalan kita. Banyak kegagalan kita, tanpa terkecuali termasuk saya. Tetapi kita bersyukur Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Dan merangkul atau merengkuh kegagalan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lagi adalah masalah penderitaan, pencobaan, sudah tepat kita datang kepada Yesus. Sudah tepat, karena apa? Dia bukan hanya peduli, tetapi dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dihianati. Siapa yang pernah dihianati? Boleh angkat tangan. Kita mungkin pernah dihianati. Kita pernah diperlakukan tidak adil. Ya, kita pernah dikecewakan. Kita pernah hancur. Kita pernah di titik terendah. Saya mau kasih tahu bahwa Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga kenapa saya bilang tadi, tepat kita memberikan semuanya itu kepada Yesus. Karena dia bukan hanya peduli, tetapi dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia menang dalam menghadapi semuanya itu. Sehingga kita bisa punya komitmen yang kuat, bahwa aku bisa kuat dalam menjalani kehidupanku dengan memandang Yesus Tuhanku. Amin. Yesus disakiti, Yesus dihianati oleh orang-orang yang bahkan dia kasih, dan tidak ada yang lebih sakit ketika selain disakiti oleh orang yang kita kasihi. Sudah kita tolong, sudah kita bantu, sudah kita angkat. Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, kita bukan mau menyombongkan diri, tapi kita melakukan sesuatu loh untuk hidupnya. Sehingga pulih kehidupannya dari kejatuhannya, kehancurannya. Tetapi malah dia pula yang menghancurkan kita, menjatuhkan kita. Ngeri benar rasanya, ya, mengalami atau merasakan kenyataan ini. Enggak mudah loh. Tetapi kita mau belajar untuk membuat Tuhan terkagum, bukan manusia terkagum. Dengan apa? Kita membawa kepada Tuhan dan mendoakan dia. Kenapa mendoakan dia? Itu bukti kedewasaan kita. Bukan hanya sekedar aku mengampuni. Apa bukti bahwa kita mengampuni dia? Kita mampu mendoakan dia. Aduh, maaf kata Pak Pendeta, jangan mendoakan dia. Mengingat wajahnya aja najis terlala. Berarti belum dewasa. Ya itu bukti sederhana. Yang bisa kita tunjukkan bahwa kita dewasa. Dengan kita mendoakan dia. Ya kan, ketika mengingat namanya, enggak langsung ada reaksi emosi. Ini berarti sudah mulai netral emosinya, perasaannya. Ya kadangkala masih juga menangis. Enggak jadi masalah lah. Itu bukan tanda kita lemah. Tapi itu adalah bentuk ya perasaan kita yang adalah manusia biasa. Jadi kita mau bertumbuh dalam segala hal. Ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Segala sesuatu di luar Allah dan kehendaknya adalah kutuk. Segala sesuatu di dalam Allah dan kehendaknya adalah berkat. Kita bersyukur bahwa Allah pasti memberkati kita. Tetapi jangan sampai berkatnya itu menjadi fokus bagi setiap kita. Penyedia berkat adalah Dia. Dan Dia yang menjadi fokus atau tujuan kita. Kita harus mengasihi pribadi Tuhan lebih daripada berkatnya. Kita harus mengasihi pribadi Tuhan lebih daripada mujizatnya. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang gagal mengasihi Tuhan dengan terus berfokus kepada keadaan mereka dan pertolongan yang Tuhan berikan. Ada kalanya Tuhan tidak langsung memberikan pertolongan. Supaya apa? Supaya kita hanya memandang Tuhan dan terus memandang Tuhan saja. Ada kalanya dalam hidup ini kita menghadapi masalah. Ya Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tuhan izinkan kita di posisi seperti itu supaya apa? Supaya kita hanya memandang Tuhan bukan yang lainnya. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang hebat. Bukan supaya untuk menghancurkan setiap kita. Tapi untuk kita menunjukkan kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi tidak akan mengubah cintanya kita sama Tuhan, kesetiaan kita sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya tadi menyanyikan suatu lagu itu gampang sekali. Ya, bahkan kita bisa ketika nyanyi tanpa disuruh pecah suara, pecah semua. Semuanya pecah.
Suara 1 sampai 5 ada semua. Gampang banget, harmonisasinya kental banget. Tapi apakah lirik lagu itu kental banget dalam kehidupan kita? That's the problem. Kok lagu ini coba, ya kan? Indah kali lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, apa? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini belum badai, masih angin tiup-tiup, udah jatuh. Hah? Udah mundur, Tuhan gak kuat lagi aku Tuhan. Kalau Tuhan tidak bantu udah ambil aja nyawaku. Hah? Kalau di gereja nyanyinya aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, mana lebih dari pemenangnya? Makanya, ya kan dalam kehidupan kita sehari-hari lah pertarungannya. Kita tunjukkanlah, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap cinta Yesus. Ya kita berjuang terus. Ya gak ada yang sempurna, semuanya by proses. Tapi kita jaga hati kita dengan kebenaran. Jaga hati kita dengan komunitas yang benar. Pastikan bahwa kita adalah komunitas yang sama-sama cinta Tuhan. Jangan omongannya hanya dunia terus. Bukan tidak penting gitu loh. Kita memenuhi tanggung jawab kita. Tapi kita perlu memastikan bahwa di hati kita hanya ada Tuhan. Hanya ada Tuhan. Hanya ada Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Ketika Tuhan mempersoalkan orang kaya yang muda. Tuhan tidak sedang mempersoalkan kekayaannya. Tapi hatinya yang melekat pada hartanya. Gak mungkin dia bisa mengikut Tuhan. Karena apa? Ketika dia tidak punya hati hanya untuk Tuhan. Itu menjadi penghalang untuk dia maksimal hidup bagi kemuliaan Tuhan. Inilah kekristenan yang Tuhan inginkan. Ini yang kita harus perkarakan. Bukan apa yang kita inginkan supaya diperkarakan sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan inginkan untuk kita perkarakan dalam kehidupan kita. Di mana? Di hati kita hanya ada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau begitu Pak Pendeta, masa di hatiku gak ada istri? Kalau kita menginginkan Tuhan saja, gak mungkin kita gak mencintai istri. Gak mungkin kita gak mencintai suami. Masa hanya Tuhan aja jadi bisnis? Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, masa kita gak bertanggung jawab atas hidup, gak bekerja keras? Gak mungkin. Pasti segala sesuatunya kita kerjakan dengan baik. Dengan kerja keras, dengan bertanggung jawab, dengan berintegritas. Gak mungkin kita gak mengasihi istri. Pasti kita mengasihi istri. Karena itu ini dikehendaki oleh Tuhan. Jadi betapa merdekanya setiap kita. Jadi kemerdekaan kita yang sungguhnya justru ketika kita mampu menempatkan di hati kita hanya ada Tuhan. Gak ada kebahagiaan loh, gak ada kepastian loh di luar Tuhan. Makanya Blaise Pascal pernah berkata apa? Di hati kita ada rongga kosong. Yang gak sedikit orang gagal memenuhi rongga kosongnya. Mencari sesuatu yang ada di luar sana untuk memenuhi rongga kosongnya. Sehingga dia bisa bahagia. Ternyata hanya sementara. Dia bahagia ketika ke klub malam. Ketika di klub malam. Bahagia gak dia? Bahagia, tapi sementara ketika dia minum bahagia gak dia? Bahagia ketika bersama dengan cewek-cewek cantik yang roknya hanya segini. Bahagia gak dia? Bahagia kali. Tapi kebahagiaan sementara, hatinya tetap kosong. Kenapa? Karena hati yang kosong, udah Tuhan rancang hanya bisa diisi oleh Yesus. Oleh Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang mampu memberikan damai dan kebahagiaan. Karena damai yang sejati dikerjakan dari dalam, from inside, not outside. Karena dari sesuatu yang dari luar itu sementara sifatnya. Tapi kalau dari dalam, itu dikerjakan oleh pribadi yang kekal. Sehingga kekal adanya, tidak bergantung pada situasi keadaan kita. Kalau sukacita bergantung pada situasi keadaan kita, mut-mutan kita bahagia. Hari ini mukanya senyum kali, sampai gigi semua kelihatan. Besok begini dia. Tapi kalau sukacita kita bergantung sama Tuhan, meskipun kita dalam keadaan susah, tetap kita bersukacita. Karena apa? Sukacita kita bukan pada keadaan, tapi pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. The joy of the Lord is my strength. Baru dong kita bisa nyanyi lagu seperti ini. Sekalipun hatiku dan
dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku. Apa? Tetaplah selama-lamanya. Sama-sama, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, we want nothing, we only want Jesus Christ. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kita pasti membahagiakan orang lain secara khusus, orang terdekat kita. Iya kan? Iya dong. Kebenaran ini pertama-tama harus dimulai dari rumah. Istri sayang suami, suami sayang istri, dan sayang anak-anak. Ketika mertua ditanya, siapa besti terbaikmu? Menantuku. Ya kan, menantu tanya, siapa besti terbaikmu? Mertuaku. Jangan sampai sebaliknya, dari semua setan yang ada, siapa yang kamu paling anggap setan? Mertua, nenek moyang. Iya dong. Iya kan? Biarlah mertua melihat menantunya baik, takut akan Tuhan. Ya kan, sayang sama anak istrinya, sayang juga sama mertuanya. Nggak lupa mengirim transfer juga. Karena nggak dikirim sebulan jadi omongan. Apalagi 1 tahun. Iya kan? Biar dong. Iya kan, didapati oleh anak-anaknya. Melihat papa dan mamanya romantisnya luar biasa. Aduh, ini loh keindahan itu loh. Iya kan, ketika anak laki-lakinya mau ditanya, nanti kamu mau cari istri yang seperti apa? Seperti mamaku. Yang sayang papaku, hormat terhadap papaku. Aku mau cari seperti mamaku. Ya kan? Jangan sampai sebaliknya. Mau kamu cari seperti siapa? Enggak mau seperti mau. Kenapa? Nenek lampir, kuntilanak dia. Kadang-kadang dia mau teriak malam-malam enggak jelas. Karena apa? Ternyata mikirkan utang yang banyak kali. Judol. Ya kan? Anak perempuan ketika ditanya, kamu mau cari suami seperti apa? Seperti papaku. Sayang sama mama, sayang sama kami semua. Seperti papaku. Ini baru top. Amin. Ini baru terlihat kerajaan Allah di rumah. Amin. Aminnya lemas ini. Iya dong. Ini kan ada pergolakan dalam diri kita. Ketika tidak dengan serius kita perkarakan setiap kebenaran yang ada. Ada pergolakan, ada rasa sedih yang sangat mendalam ketika kita gagal melakukan firman Tuhan. Jangan hanya kesedihan ketika kita bangkrut, jatuh, ekonomi jadi sulit. Ya kan? Bensin udah mulai susah dan mulai ada di beberapa titik Indonesia. Mulai ada kesusahan. Ya kita nggak tahu bagaimana keadaan bangsa kita nanti ke depannya. Tetapi yang paling penting yang harus kita persoalkan bukan bagaimana nanti, aduh ini mau perang dunia ketiga ini. Ini nggak ada habis-habisnya nih Iran sama Amerika sama Israel ini. Aduh. Ini ledakannya nih, bagaimana kalau salah kirim nuklirnya. Harusnya kayak Iran jadi ke Indonesia, selesai kita. Selesai. Nggak usah kemas-kemas barang, udah pasti selesai. Ya, yang perlu kita ledakkan itu keangkuhan, kesombongan, keinginan. Dan itu kita ledakkan supaya kita menyala di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya kan, gak usah berkemas-kemas. Iya kan, nuklir ya. Ini bukan rudal, nuklir, selesai. Satu Jakarta. Hah? Bukan jadi bubur lagi, bubur Manado. Iya kan? Aduh, nuklir mau sampai. Hati. Udah gak usah. Udah terima aja Tuhan, aku serahkan nyawaku. Udah begitu aja. Amin. Iya kan? Ya kalau kita takut akan Tuhan, kita gak takut mati, amin. Kalau kita takut mati berarti gak takut akan Tuhan, simple. Kalau kita takut akan Tuhan masuk Taman Eden. Kalau gak takut akan Tuhan, Taman Lawang. Nggak ada. Jadi, iya kita ledakkan. Ya segala sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan yang ada
dalam diri kita. Makanya kita belajar ya untuk menjadi orang-orang yang melihat kekurangan dan kelemahan kita. Bukan kelemahan kekurangan orang lain. Ada kalanya bibir kita, mata kita terlalu cepat untuk melihat kekurangan orang lain. Lambat melihat kekurangan diri sendiri. Ya kan, sebenarnya bukan nggak boleh menghakimi. Kalau lihat konteksnya menghakimi itu boleh, tapi sebelum kita menghakimi, lihat diri dulu. Ya kan, nggak taunya balok di mata kita lebih besar. Selumbar di mata orang lain kita lihat, balok di mata kita nggak kita lihat. Nggak taunya kita lebih brengsek, lebih bobrok, lebih jelek, lebih berdosa daripada orang yang kita hakimi. Hah? Jadi sebelum kita menghakimi orang, lihat diri dulu dong. Introspeksi diri, bersihkan diri dulu dong. Nggak ada yang salah, kalau orang salah harus ditegur dong. Amin. Kalau orang salah, ya kan kita nggak menginginkan dia binasa, harus ditegur. Ya kan, orang nggak ke gereja, udah bertahun-tahun. Wah, cari tahu dong kenapa? Sakit hati kah? Kenapa? Marah sama pendeta, marah sama gereja? Ayo kita datangi dong. Apa penyebabnya? Jangan mudah kita hakimi. Kita tunjukkan kasih Tuhan ketika dia datang. Ya, kalau kita datang, ya, ketika dia lagi ngomong, jangan lebih banyak kita ngomong daripada dia. Biarkan dia lebih banyak ngomong. Ya kan, dia lagi nangis, lagi ngomong masalahnya, ya kan, langsung kita banyak kasih nasihat, pantas ya kamu itu miskin ya, pantas kamu itu ya, kamu hancur ya. Ternyata begini kamu, aduh Tuhan. Ya, dari tadinya mau ke gereja jadi gak jadi ke gereja. Dari tadinya mau jaga-jaga imannya, pindah agama langsung, pindah agama. Jadi ateis bahkan. Jadi biarlah ya kan orang-orang melihat ada kasih Tuhan, ada kasih Kristus lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Aduh Tuhan itu baiklah. Bahkan kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, tetap bagi kita Tuhan itu baik. Amin. Saya pernah nyanyi lagu ini, coba kunci C bang. Saya pernah nyanyi lagu ini di satu gereja, terus setelah khotbah selesai, di akhir dari khotbah saya nyanyi lagu ini. Terus pendetanya protes. Karena apa? Karena lagu ini sebenarnya gak pas kata-katanya. Kayak memandang Tuhan itu gak berdaulat. Loh, setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya renungkan lagu ini. Lagu ini malah terbalik doh. Lagu ini dalam sekali. Lagu ini mengajak setiap kita untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Dalam kali lagu ini. Lagunya begini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya. Pribadimu takkan pernah berubah. Apa? Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jadi lagu ini sedang mengajarkan kita untuk dewasa. Di mana sekalipun Tuhan tidak tolong kita, tidak jauh doa kita, gak jadi masalah bagi setiap kita. Karena Tuhan jauh lebih penting dari apapun dan siapapun bagi kita. Amin. Dia jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari apa yang kita doakan, yang kita pergumulkan. Sekalipun sudah bertahun-tahun, dia lebih besar. Lagu ini mengajarkan setiap kita untuk setia dan percaya. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Makanya yang paling penting itu bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, meskipun gunung masalah kita gak pindah, tetap kita setia dan percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini baru dahsyat. Ini baru hebat. Ya kan? Ada orang yang ngajak kita yang enggak, ya kan? Jangan terima. Gitu loh. Karena kita mahal. Orang ngajak ke kelab malam, sorry, mahal. Ngajak mabuk, kita mabuk, ini banyak kali wine ini. Hah? Sorry, mahal. Tapi kalau ada yang mau ngajak makan cukio, panggang, BPK, jangan tunda-tunda. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama. Langsung ajar. Tapi jangan kayak saya ya, aduh saya ini parah sekali, kelemahan saya itu di situ. Ya kan, pagi makan babi, siang makan babi, malam makan babi, sampai tidur ngorok pun seperti ngomongin pendeta, seperti babi.
Aduh bahaya nih. Aduh. Iya kan, nanti ya kan. Kalau sakit, kolesterol, darah tinggi. Yang disalahkan body. Bukan diri sendiri. Minta mujizat. Mujizat itu kita dalam tanda petik nih ya. Ya, kita belajarlah untuk menjaga diri. Ya, supaya tidak mengalami yang enggak rasa sakit yang kita ciptakan sendiri. Ya kan, karena kebodohan sendiri. Yang saya akui kelemahan saya di situ. Saya senang mengakui kelemahan, apalagi depan jemaat. Iya kan, karena saya pada akhirnya diikat sama omongan saya. Jadi kalau ada jemaat nanti yang tiba-tiba ngajak, makan BPK Pak Pendeta. Oh sorry ya. Kalau bisa jangan hanya hari ini. Aduh Tuhan, oh my God. Sampai di mana tadi? Jadi kita memperkarakan satu kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Itu adalah bentuk-bentuk dari kedewasaan kita. Ya kan? Indah banget loh lagu tadi itu ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Tapi kayak lagu apa ya? Virgon. Alasannya sering kali ku dengar. Mirip bang. Saya pernah lagi serius mau ke sana larinya karena saya nggak tahu liriknya. Selamat kelam tak mengapa asal kau di sampingku. Alasannya kok jadi alasannya. Aduh, inilah pendeta terlalu banyak lagu dunia. Nggak salah lagu dunia ya. Bapak Ibu, nggak otomatis kita jadi duniawi hanya karena kita lagu dunia. Nggak otomatis kita jadi rohani hanya karena kita nyanyikan lagu rohani. Please ya, jangan terlalu gampang menilai orang itu. Dunia kali, kenapa? Lagu-lagu dunia aja kerjanya. Nggak sedikit loh ya, lagu rohani maknanya, lagu duniawi maknanya rohani. Misalnya begini ya, inilah enaknya pendeta itu mantan petinju. Kaulah segalanya untukku. Iya. Ini kan kayak lagu Judika lagi nih. Coba CF lagi bang. Mantap kali nih. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Ini sebenarnya rohani juga nih. Ya kan, alasan kita mengikuti dia karena cinta, sama seperti dia mengasihi setiap kita, berkorban bagi setiap kita. Karena apa? Karena cinta. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta. Ya kan? Indah sekali ya lagunya. Cinta karena cinta. Ya kan? Beda tipis lah ya kan. Cuman nasibnya beda jauh kali. Iya, lebih beruntung saya maksudnya, pendeta. Iya kan, kalau ngomong duit jangan diomongin, jauh kali. Iya kan, dia sekali nyanyi 300 juta, 250 juta. Iya, iya kan, kita sekali nyanyi kita, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Tuhan Yesus memberkati. Iya kan, malum lah pendeta gak punya selip gaji. Yang ada gaji terselip, makasih Pak Pendeta. Gak ada selip gaji. Aduh Tuhan. Aduh. Iya kan, waktunya masih lama ya. Masih cepat kali masih. Jadi kita mau mengupayakan apa yang indah di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melebihi dari apapun. Punya keinginan gak jadi masalah. Sama seperti Yesus punya keinginan, tapi kita mau belajar untuk menempatkan keinginan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau apa yang kita inginkan gak Tuhan penuhi, percayalah ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan telah rencanakan bagi setiap kita. Amin. Dan rencananya gak pernah gagal. Ketika kita mau tetap setia, tunduk dan percaya kepada Tuhan, percayalah rencananya gak pernah gagal. Makanya seperti saya katakan tadi, gak ada yang lebih ya kita rindukan dalam hidup ini selain bagaimana
kehidupan kita senantiasa seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu hanya terjadi kalau kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak percaya ada orang yang bisa berubah tanpa perenungan. Tentunya perenungan akan firman Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya nggak percaya ada orang yang bisa berubah otomatis mendadak tanpa perenungan. Tentunya perenungan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, bukan hanya merenungkan masalah, banyak kali masalah gue Tuhan nggak selesai. Ya, semua orang punya masalah. Ya, kita percaya Tuhan Yesus bukan supaya nggak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Iya, kalau nggak mau ada masalah, ya udah, ya kan, mati aja. Hanya orang mati nggak ada masalah. Makanya kita jadi orang Kristen yang betul-betul menghidupi apa yang kita nyanyikan. Bukan hanya menyanyikan, lebih dari pemenang, tunjukkan dong bahwa kita lebih dari pemenang. Bahkan nyawa kita pertaruhkan nggak jadi masalah, asalkan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya, tapi memang lagi-lagi ya, nyampaikan ini sesuatu yang indah sekali kedengarannya, tapi tidak mudah untuk melakukannya, termasuk saya. Nah makanya betapa kita harus menyadari bahwa kita ini begitu rapuhnya. Supaya apa? Supaya setiap hari kita benar-benar hanya bergantung pada kasih karunia-Nya. Amin? Iya, amazing grace, how sweet the sound. Ya, betapa rapuhnya setiap kita dan kehidupan kita hanya apa? Hanya dikelilingi dengan godaan, pencobaan, masalah. Aduh, semuanya itu membuat kita pesimis sebenarnya untuk kita bisa melewati hari-hari kita, kehidupan kita untuk menang. Pesimis. Ya. Jadi kalau tidak ada Tuhan yang selalu menjagai setiap kita, ada firman-Nya yang menjagai setiap kita, nggak mungkin kita bisa menang menghadapi itu semua. Ada satu lagu yang menurut saya lagu ini harus kita renungkan setiap hari. Ya, supaya bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, yang baik, yang kasih karunia-Nya nggak ada habis-habisnya bagi setiap kita. Pernah dengar nama John Newton? Nggak pernah ya? Terus Bapak Ibu dengar nama siapa? Mungkin kita nggak tahu ya nama itu, backgroundnya. Tapi kita pasti tahu lagunya karena mendunia sekali lagunya. Coba. Lagunya gini. Meragam-ragam doang gosita-sita di hitam manusia. Tahu lagi itu kan? Tahu lah ya kan? Ah itu bukan lagu ciptaannya. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like thee. How those lows, but now I'm found. While I was blind, but now I see. Yo, sama-sama Amazing Grace. Yeah. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like thee. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Biarlah kita terus belajar untuk mengagumi kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang merengkuh kita dari segala kerapuhan kita, merengkuh kita dalam semua kehancuran kita. Takjublah pada Tuhan, takjublah pada firman-Nya, karena itu yang akan menopang setiap kita untuk kuat di tengah badai. Amin. Matius pasal yang keempat ini terakhir, tapi yang terakhir ini kurang lebih 1,5 jam. Matius pasal yang keempat, 3 kali Yesus dicobai oleh setan. Ya, Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan setan. Ya, Yesus aja dicobai apalagi kita. Jadi jangan pernah anggap ya bahwa setan itu seperti gambaran pendeta-pendeta. Jangan takut sama setan, karena apa? Dia seperti singa yang ngaum-ngaum aja, tapi udah gak ada giginya, ompong singanya. Loh, Alkitab yang berkata dia keliling-keliling mencari mangsa untuk ditelan. Jadi jangan sepele sama setan. Iya kan? Bukan kita bermaksud untuk muji setan, meninggikan dia, enggak. Yesus aja dia cobai, kita siapa? Ayub dia cobai, kita siapa? Paulus dia cobai, kita siapa?
Jadi hanya bergantung pada Tuhan, tunduk kepada Allah, itulah kunci kemenangan kita melawan kuasa setan. Dengan menggunakan kuasa firman, tunduk pada firman-Nya. Setan gak takut sama salib, halo. Gak takut setan sama salib. Itu pembodohan TV-TV itu. Setan datang dikasih salib, ada itu pembodohan. Kalau setan sampai takut sama salib, setan takut sama tiang jemuran berbentuk salib. Ya kali banyak setan di salib, di tiang jemuran. Sama tiang listrik no. Setan takut sama orang yang tunduk dan taat kepada Yesus yang tersalib. Adakah itu didapati dalam diri setiap kita? Masuk ke Matius pasal yang keempat. 3 kali Yesus dicobai. Ya, nanti Ayub sama Paulus. 1, disuruh apa? Mengubah batu jadi roti. 40 hari puasa, tergoda gak dia untuk mengubahnya karena saking laparnya? Jangankan 40 hari, 1 hari aja. Berpuasa, itu matinya, itu mau mati rasanya. Di STT, saya pernah di STT di asrama. Ya kan, di asrama, kami itu puasa itu misalnya tidur mulai jam 10. Ya, malam. Nanti bukanya jam 5 atau jam 6 kalau gak salah. Itu gak pakai sahur. Jam 3 bangun, jam 2 bangun, gak ada pakai sahur. Bayangin, saking laparnya, kalau ada yang bikin emosi pengen kita makan. Itu laparnya bukan main loh. 1 hari loh. Ya. Itu kalau puasa, itu jarang kita makan enak. Biasanya tahu tempe. Biasanya daging bikin kolesterol. Ini karena makan tiap hari tahu tempe jadi kolesterol kita. Tahu tempe terus. Sampai kita buat lagu, tahu tempe tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya. Bayangin, ya kan? Terus jarang kita makan enak, ya kan? Biasanya makan enak itu pas puasa, pas buka puasa itu, kita makan ayam. Lalu ada sayur asam, tetap ada tahu tempe. Tahu tempe gak lupa, memang makanan favorit itu, ya kan? Jadi suka cerita, kalau puasa, aduh, saya pikir ya di STT itu ya, semua itu malaikat-malaikat semua, kudus-kudus. Ternyata banyak kudus-kudus juga. Jadi doalah, ya kan? Doa panjang-panjang, biasanya kakak tingkat yang mimpin. Ya kan, pakailah bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggrisnya berpasir-pasir. Ngaco, ya kan. Bilang I do have, ya kan. Bayangin. Pas amin, ayam saya hilang. Banyak tuyul di STT. Gak taunya ngambil kakak tingkat di kantong belakang. Ya kan, aduh Tuhan. Makanya selanjutnya anak STT itu terkenal, apalagi senior-senior. Kalau doa lagi makan buka puasa, itu tangannya kena ke makanannya begini, doa perlindungan namanya. Kalau saya bukan hanya tangan saya yang melindungi, dagu saya yang melindungi. Sampai amin baru makan. Nah kembali lagi tadi, 40 hari, laparnya bukan main. Ubahlah, kalau kau anak Allah, ubahlah, batu itu jadi roti. Lapar kali. Bisa gak Yesus mengubah batu jadi roti? Jangankan mengubah batu jadi roti, mengubah iblis jadi bakpao pun bisa. Jadi lapet pun bisa, jadi lapet bisa. Ya, tapi Tuhan gak mau lakukan, ya, karena dia harus tunduk dan taat kepada Bapa sepenuhnya. Lalu Yesus menggunakan apa? Ulangan 8 ayat 13. Selalu Yesus mengalahkan setan dengan menggunakan kuasa firman, supaya kita punya alasan untuk bisa menang melawan setan dengan menggunakan kuasa yang sama, kuasa firman. Kalau dengan kuasa keilahiannya, apa alasan kita bisa menang? Gak bisa, karena kita bukan Allah. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur dia mengalahkan setan dengan menggunakan kuasa firman. Ulangan 8 ayat 13. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita, di mana kita tetap taat meskipun doa kita belum menjawab. Tetap setia sama Tuhan meskipun banyak masalah. Tetap tunduk pada otoritas firman Tuhan, karena firman-Nya yang menghidupkan. If you know the truth will set up you free. Jika kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan. Lalu yang masuk yang kedua, diangkat ke hubungan bait Allah. Ya kan, ada tertulis. Dia pakai Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Hati-hati setan pun tahu firman. Waktu dia mengalahkan Adam dan Hawa, dia pakai apa? Firman, tapi dia putar balikkan. Sekali-kali kamu tidak jatuh, Ferguson. Tapi kamu menjadi sama seperti Allah. Adam dan Hawa dia buat ragu, seakan-akan Tuhan belum membuat versi yang terbaik. Seakan-akan Tuhan belum membuat yang terbaik bagi mereka. Dia membuat Adam dan Hawa ragu. Hawa secara khusus. Ya, waktu itu yang jatuh pertama kali Hawa ya. Ingat ya, para Hawa ingat ya. Lalu singkat cerita.
Lalu singkat cerita, ya udah selesai. Ya kan, dibuat mereka meragukan firman. Jadi ketidaktaatan itu adalah hasil dari meragukan firman. Inilah bahayanya. Nah, Tuhan kembali digoda iblis, si kunyuk yang sama waktu berhadapan sama Adam dan Hawa. Tetapi kali ini dia berhasil, dia tidak gagal. Dia mengalahkan setan dengan ketundukan, dengan menggunakan kuasa firman. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia gunakan apa? Ya kan, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, itu setan pakai ayat itu. Kalau tertulis ya kan dalam Mazmur itu, kalau kau jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat yang menatangmu. Nanti udah, gak usah kau capek-capek, nanti mati disalib. Aduh capek-capek, udahlah. Nanti kamu gini aja jatuhkan, nanti kamu kayak Superman. Set. Dia buat jalan mudah bagi Yesus. Ya kan, supaya tidak mengalami kehinaan atau penderitaan. Tapi itu jalan kehancuran bagi Yesus. Karena pada akhirnya dia jadi tidak taat. Tetapi Yesus mengalahkan setan dengan menggunakan apa? Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16. Terakhir apa? Dunia, kekayaan dunia diangkat, ya kan? Lalu ditunjukkan dunia dengan segala kemegahannya. Apa yang terjadi? Yesus berkata apa? Hanya kepada Tuhan saja kamu menyembah, tidak ada kepada yang lain. Ulangan 6 ayat 13. Konteksnya waktu itu bangsa Israel tergoda untuk menyembah dewa-dewi asing. Dewa-dewi asing. Nah, Musa menyarankan agar mereka tetap setia meskipun di tengah penderitaan mereka. Dengan tidak beralih kepada siapapun, kepada dewa-dewi manapun. Sama seperti kita. Dalam penderitaan kita, jangan beralih kepada siapapun. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang kasih Tuhan. Sebab kasihnya, firmannya, janjinya tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri.